Ajma'al muslimuna ala wujubi ta'zimil Qur'anil aziz ala al-itlaqi wa tanzihi wa siyanati. Pasal baru bahwa setiap muslim itu ijma', sepakat terhadap kewajiban memuliakan Al-Qur'an yang mulia secara mutlak, wa tanzihihi dan mensucikannya, wa siyanatihi dan berlaku dengannya. Wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan, dan mereka semua sepakat terhadap orang-orang yang bersungguh-sungguh baginya, bersungguh-sungguh dengannya satu huruf mimma ujmi'a alaih, dari apa saja yang telah dikumpulkan atasnya, au zada harfan atau menambahkan huruf, lam yaqra bihi ahadun wa huwa alimun bidzalika fa huwa kafir, atau tidak, atau seseorang itu tidak membaca akan tetapi dia alim, maka dia tergolong orang yang kafir. Ini ya, dengerin. Jadi semua muslim itu sepakat kalau memuliakan Al-Qur'an itu wajib, mensucikan Al-Qur'an itu wajib, dan berlaku dengan Al-Qur'an itu wajib. Dan semua ulama juga sepakat bahwa orang yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, ya, jahada itu mengingkari, ya, dan semua ulama itu sepakat bahwa orang yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an atau apa saja yang telah dikumpulkan dalam Al-Qur'an, atau menambahkan satu huruf dalam Al-Qur'an, baik dia alim, terutama dia yang enggak mau baca Quran, ini tadi lam yaqra bihi ahadun, yang enggak mau baca Quran, hafal Quran enggak mau baca Quran kan banyak. Jangan dikira orang hafal Quran tuh kemudian rajin baca Quran, enggak, wallahi enggak. Orang hafal Quran banyak sekali yang enggak mau deres hafalannya sehingga hafalannya hilang. Banyak sekali mereka yang bukan mondok di pondok Quran, tapi justru tiap seminggu sekali khatam Quran. Banyak di Fatimah Zahra ini banyak. Bude itu berapa kali? 3 hari sekali khatam Quran. Tanya Bude, malu kamu sama Bude? Bude itu 3 hari sekali pas puasa kemarin, ya. Pas puasa tiap hari puasa, Bude kan pernah tiap hari puasa. Tiap puasa 3 kali khatam. Sekarang ini seminggu khatam. Bude kenapa? Karena cerita sama saya tiap hari. Alhamdulillah kalau tiap Ramadan Bude itu berapa kali khatam? Minimal 15 kali khatam Bude itu Ramadan. Kamu penghafal Quran, Eko, kenapa Eko tak kejar terus? Karena Eko paling senior. Udah banyak keringanan, tapi kalau nggak mau murojaah serta nggak mau sambil ngerender sambil baca Quran kan bisa. Emang baca Quran harus pakai suara yang keras? Enggak. Itu yang sudah dihafalin harus pakai hafalan. Yang nggak hafal misalkan surah An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum. Kan bisa. Apalagi udah pernah khatam sama saya bin Allah. Enggak ada. Orang yang nggak mau baca Quran, walaupun dia sealim apapun dia, hafal Quran, nggak mau baca Quran, nggak mau ngulang hafalannya, nggak mau takrir, nggak mau murojaah, dia dihukumin kafir. Dia dihukumin kafir. Ya buat saya itu halal darahnya untuk ditumpas. Agak ekstrim aku. Kalau nggak gitu siapa yang? Kamu ini halal darahmu untuk ditumpas ini kalau kamu mau santri Quran, kamu baca Quran. Dan tibyan ini gak akan pernah saya ulangi, ngaji tibyan ini gak akan pernah saya ulangi. Ya udah, kalau mau nonton aja di YouTube. Santri baru nanti kalau datang nonton di YouTube gitu. Baru kayak Mas Eko, nonton di YouTube aja kalau nonton di YouTube. Gak akan pernah saya ulangi. Apa yang sudah pernah saya ajarkan gak akan pernah saya ulangi. Ustaz ada santri baru misalkan, datang santri baru yang ngaji tibyan, ya udah terusin aja. Kamu gak akan dapat ilmu saya yang ini, gak akan dapat. Kamu Zayan, Nopal gak akan dapat. Kita lanjut. Qala Imam Al-Hafidz Abu Fudail Al-Qadi Iyad rahimahullah, i'lam anna man istakhaffa bil Qur'an aw bil mushaf aw bi syai'in minhu aw
syabbahuma aw jahada harfan minhu aw kadzdzaba bi syai'in mimma sarraha bihi fihi min hukmin aw khabarin aw athbata ma nafahu aw nafa ma athbatahu. Imam Hafidz bin Fudail itu mereka berkata, sesungguhnya barang siapa yang istakhaffa bil Qur'an, ya istakhaffa bil Qur'an, yang senantiasa menggunakan Al-Qur'an, au bil mushaf atau dengan mushaf, au bi syai'in minhu atau dari sesuatu atau dengan sesuatu dari Al-Qur'an, au syabbahuma atau sebagiannya, au jahada harfan min, atau orang-orang yang jahada, orang-orang yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, au kadzdzaba bi syai'in, atau orang-orang yang mengingkari sesuatu dari apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, baik itu berupa hukumnya atau kabarnya, au atsbata ma nafahu, atau menetapkan apa saja yang telah diingkari oleh Al-Qur'an. Dia sepakat, Al-Quran mengingkari, tapi dia malah sepakat atas yang diingkari Al-Quran, atas apa yang telah dalam Al-Quran itu diingkari. Misalkan Al-Quran mengingkari khamar, dia sepakat khamar itu boleh, misalkan gitu. Au nafa ma atsbatahu, atau dia menafikan atas apa yang sudah ditetapkan Al-Quran. Dia menetapkan apa yang sudah dinafikan Al-Quran, dan dia menafikan apa yang sudah ditetapkan Al-Quran. Zina itu haram, tapi dia melakukan zina. Wa huwa alimun bidzalik, dan dia itu orang yang mengetahui, alim terhadap itu semua. Au syakka fi syai'in, atau ragu fi syai'in terhadap sesuatu min dzalika, dari yang demikian, fa huwa kafirun, maka dia termasuk orang yang kafir bi ijma'il muslimin, atas kesepakatan kaum muslimin. Jadi orang-orang yang istakhaffa bil Quran, masya Allah, istakhaffa itu orang-orang yang menulayani Al-Quran. Orang-orang yang menulayani apa? Mengingkari Al-Quran atau mushaf. Jadi dia termasuk orang yang kafir. Setelah kita lanjutkan pada habis sholat Isya. Kita lanjutkan habis sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika idza jahada at-Taurah wal Injil, dan demikian ketika telah mengingkari Taurat dan Injil, au kutuballahi ta'ala al-munazzal, atau kitab-kitab Allah Ta'ala yang telah diturunkan, au kafara biha, atau mengingkarinya, au sabbaha, atau menghardiknya, au istakhaffa biha, atau enggan menggunakannya, fahuwa kafirun, maka dia termasuk orang yang kafir. Qala wa qad ajma'al muslimun ala anna al-Qur'an al-matluwa fi jami'il aqtar, dan sungguh orang-orang muslim itu telah sepakat bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ialah sesuatu yang al-matluwa, yang harus dibaca, fi jami'il aqtar, dalam setiap kondisi. Al-maktub fil mushaf, yang tertulis dalam sebuah mushaf, alladzi bi aidil muslimin, yang ada pada setiap tangan muslimin. Kita itu punya Al-Quran semua, ya kan? Al-Quran kita semua itu tercatat di mushaf. Sedangkan orang-orang pilihan ialah orang-orang yang mau menghafal Al-Quran, menyalin Al-Quran yang tadinya itu sesuatu yang tak ada bentuknya. Al-Quran kan sesuatu yang tak ada bentuknya. Diterima Nabi Muhammad SAW pada waktu malam hari. Kemudian karena khawatir Al-Quran yang tidak ada bentuknya ini akan hilang, makanya kemudian dibentuklah tim penulis wahyu. Pertama, tim penulis wahyu, supaya pertama Al-Quran tidak hilang. Yang kedua, supaya Al-Quran dan hadis ini berbeda.
Makanya dibentuklah tim penulis wahyu dalam rangka apa? Untuk menyalin yang tadinya Al-Quran yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang nyata dalam bentuk tulisan. Sedangkan kita tugas menghafal Al-Quran apa? Yaitu menyalin Al-Quran yang atau menjadikan Al-Quran yang sifatnya abstrak benar-benar abstrak dan masuk dalam tubuh kita. Makanya prosesnya berat menghafal Al-Quran. Al-Quran itu bukan mushaf yang kamu pegang, itu bukan. Bukan mushaf yang kamu baca, itu bukan. Ucapan yang keluar dari mulutmu itu baru Al-Quran. Ketika dia berbentuk mushaf seperti ini, yaitu mushaf, namanya mushaf Al-Quran. Bukan Al-Quran, namanya mushaf Al-Quran. Tapi ketika mushaf ini dibaca dengan lisanmu yang penuh kesucian itu dibaca, jadilah itu Al-Quran. Yang kamu hafal itulah Al-Quran yang sungguhnya yang kamu hafal. Makanya prosesnya berat. Apalagi kalau hatimu, jiwamu, perilakumu masih ada perilaku kotor, maksiat segala macamnya. Jangan harap mau ngapal Quran gampang, wangel kandanani. Mimma jama'ahu dafatan, mimma jama'ahu dari apa-apa, jama'ahu yang telah dikumpulkannya, ad-dafatan dari beberapa, ad-dafatan daftar, dari beberapa daftar. Min awalin, dari awal alhamdulillah ila akhir sampai kul a'udzu birabbin nas. Kalamullahi wa wahyuhu al-munazzal, yaitu kalam Allah atau perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dan wahyu-wahyu Allah yang diturunkan ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jami'a ma fihi haqqun, dan sungguh apa yang terkandung, apa saja atau semua yang terkandung di dalam Al-Quran itu benar. Wa anna man naqasa minhu harfan qasidan lidzalik, dan sungguh orang-orang yang telah naqasa itu mengurangi Al-Quran satu huruf qasidan dengan sengaja, au baddalahu biharfin, atau mengganti satu huruf Al-Quran akhara makanahu pada tempat-tempat yang lain, au zada fihi harfan, atau menambahi huruf-huruf Al-Quran mimma lam yashtamil alaihi al-mushaf, dari apa saja yang tidak terkandung di dalam mushaf, alladzi waqa'a alaihi al-ijma' wal jama'atu, yang telah ditetapkan oleh ijma', ketetapan ulama, wal jamaah dan jamaah, wa ujmi'a alaihi annahu laisa bil Qur'an, dan semua sepakat bahwa itu semua bukan dari Al-Qur'an. Amidan likulli hadza, menolak dari semua pendapat ini, fahuwa kafirun, maka dia dikatakan sebagai orang kafir. Kalau ada orang yang nambahin Al-Quran, makanya aku paling males, saya paling benci sama orang yang nambah-nambahin Al-Quran. Al-Quran panjangnya 6 ditambah sampai 8, Al-Quran panjangnya 2 ditambah sampai 4. Yang sering nopal itu, nopal panjang, pendek, dengungnya itu standar 2, 3, 4, antara itu dengung Al-Quran 2, 3, 4, tidak boleh lebih lama dengung itu. Atau mat arid li sukun 2, 4, 6, pilihannya cuma itu. Nah itu kamu, atau merubah huruf, merubah harokat, atau merubah lainnya dengan secara sengaja yang tidak ada dalam Quran, yang tidak ada dalam mushaf, itu termasuk bagian dari sebuah kekafiran. Qala Abu Uthman bin Al-Haddad, jami'u man yantahilu tauhid muttafiquna ala anna al-jahl bi harfin min al-Qur'an fahuwa kufr min al-Qur'an kufr. Orang-orang yang mengganti ketauhidan, muttafiquna ala, orang-orang yang, Masya Allah, orang-orang yang
menggunakan tauhid sepakat, mereka semua sepakat bahwa sesungguhnya siapa saja yang mengingkari atau mengganti satu huruf dari Al-Quran, maka mereka kategorinya kafir. Kata Utsman bin Haddad. Jadi orang-orang yang sepakat melakukan ketauhidan, orang-orang yang concern dalam dunia tauhid, itu mereka berpendapat bahwa siapa saja yang telah mengganti Al-Quran walaupun itu satu huruf, maka dia termasuk bagian dari sebuah kekafiran. Makanya saya itu kalau salahnya ndak fatal, misalnya kurang dengung, itu mungkin bisa ditolerir. Kadang beberapa saya tolerir. Tapi kalau kurang merubah huruf, merubah harokat, matnya kurang, nah itu baru. Kalau dengung udah jadi masalah. Tapi kan kamu kan ketika ngaji sama saya sudah ada aturannya kan. Pertama, ya Pak ya, apa Pak aturannya Pak? Kategori salah pertama itu kalau apa? Dengung. Dua, panjang pendek, makharijul huruf, sifatul huruf, makharijul huruf, sifatul huruf. Keempat, kelima, waqaf tidak. Jadi kalau dikasih kode itu langsung paham antara 5 itu. Mesti itu. Dulu kiai saya juga gitu. Belum bayi itu kerjanya yang paling garak itu. Saya punya kiai dilalah galak semua. Kecuali kiai-kiai yang itu ya, yang di Salatiga, Jogja, Semarang, itu enggak galak. Nun sewu, Wang Suli, itu, mohon maaf diulangi gitu. Kiai-kiai saya yang itu. Tapi dalam darah saya itu mengalir kiai-kiai galak semua. Dalam darah saya itu mengalir kiai galak semua. Yang mengalir dalam darah saya itu kiai gak galak. Guru-guru saya gak galak itu tidak masuk dalam diri saya. Karakter itu tidak masuk. Termasuk bapak saya kalau ngajar itu galak. Kalau ngajar Quran itu galak. Bener. Galak sekali beliau kalau ngajar. Sampai dicocok mata. Cocok mata saya itu pernah dicocok pakai gagang pensil. Cocok itu. Tapi tentunya waktu masih kecil cocok itu kan sakit kan, walaupun nggak nyampe buta kan, tapi sakit dulu. Ya kayak gitu, dan itu menjadi didikan saya sama anak saya pun kayak gitu. Saya kalau ngajar anak saya nggak nangis itu hebat dia, mesti nangis. Gak usah jauh-jauh yang kecil-kecil aja, itu yang ngaji-ngaji itu hampir semua pernah nangis sama saya. Kamu pernah nangis, udah pernah mau nangis? Ini Zayan sama saya. Kalau nggak tahu. Habib itu pernah nangis sama saya. Eko nggak ngerti. Eko pernah nangis nggak kok? Pernah nangis nggak ngaji karo aku? Langsung ini. Ya kayak gitu. Bukan karena saya galak jiwanya enggak. Kalau pas ngaji tok aku galak. Kalau pas megang kitab gini ya nyeneni temen. Tapi kalau luar itu ya biasa wae. Waqad ittafaqa fuqaha'u Baghdad, dan sungguh ulama fuqaha ahli-ahli fikih di daerah Baghdad itu telah sepakat alas tibabati Ibnu Sanabud atas pendapat Ibnu Sanabud al-Muqri ahadi a'immatil muqri'in al-musaddirina biha ma'a bin Mujahid liqira'atihi wa iqra'ihi bisyawwad minal huruf mimma laisa fil mushaf. Jadi ulama-ulama Baghdad itu telah sepakat bahwa melakukan apa yang dilakukan Ibnu Sanabud, termasuk salah satu imam-imam qiraat ya, dia liqira'atihi atas bacaannya wa iqra'ihi liqiraatihi atas bacaannya wa iqraihi dan pembacaannya bisyawat dengan hal-hal yang muskil minal huruf, dari hurufnya itu beda semua, mimma laisa fil Quran, yang tidak ada dalam Quran, wa aqadu alaihi birruju'i anhu, dan mereka semua itu mengadu birruju'i terhadap rujukan anhu, wa taubati minhu wa katabu bihi sijilan ashhadu
ashhada fihi ala nafsihi min majlisil wazir Abi Ali bin Muqallah. Jadi suatu ketika ada sahabat itu baca dengan huruf-huruf yang tidak ada termaktub dalam Al-Quran. Hurufnya itu huruf-huruf yang aneh, huruf-huruf yang syadz, huruf-huruf yang syawad. Dan akhirnya mereka semua itu mengadukan, dan dia diperintah untuk bertaubat, dan dia menulis sebuah jilid, sebuah buku yang jilid. Dan aku menyaksikan atas diriku sendiri dalam majelisnya Hakim Hakim Ali bin Muqallah sanata salasin wa ishrina wa salasa mi'atin, pada tahun 1023 Hijriah. Jadi suatu ketika dia seperti itu. Wa afta Abu Muhammad bin Abi Zaid fi man qala li sabiyyin, dan Abu Muhammad bin Abi Zaid telah berfatwa pada orang-orang yang berkata terhadap anak kecil, la'anallahu muallimika, Allah Subhanahu wa taala melaknat gurumu, wa ma 'allamaka, dan apa saja yang telah diajarkan terhadapmu. Wa qala aradtu su'al adabi lam uridil Qur'an, dan aku mengetahui itu merupakan etika yang jelek. Walam aridil Qur'an, dan aku tidak melihat Al-Quran. Qala yu'addabul qa'il, dia berkata, yu'addabul qa'il, berakhlaklah atau beretikalah seseorang yang berkata, qala wa amma man la'ana al-mushaf fa innahu yuqtal, adapun orang yang telah melaknat mushaf, maka sesungguhnya dia berhak dibunuh. Hadza akhiru kalamil Qadi Iyad rahimahullahu taala alaih, dan ini merupakan pendapat Qadi bin Iyad rahimahullahu taala alaih. Jadi karena ada sahabat yang baca tadi dengan huruf-huruf syad, makanya kemudian Abu Muhammad bin Abi Zaid itu mengkomentari bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknatmu dan melaknat apa yang telah diajarkan terhadapmu. Karena hakikatnya Nabi enggak pernah ngajarin seperti itu hurufnya. Dan kenapa dia berdoa seperti itu, melaknat itu, karena dia tidak melihat ada akhlak yang baik, justru yang dia melihat hanya akhlak yang buruk, dan tidak melihat Al-Qur'an, justru yang dilihat bukan Al-Quran. Nah, ini merupakan dalam fatwanya Al-Qadi Iyad, dalam fatwanya beliau itu ngomong bahwa orang demikian merupakan orang yang telah dilaknat oleh mushaf Al-Quran, dan dia pantas untuk dibunuh. Tentunya ini pendapat-pendapat yang muskil ya, jangan kita pakai pendapat yang seperti itu. Pasal baru, faslun wa